kabarnya hari ini? Bersama Yesus, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, bersyukur buat hari ini karena kita bisa beribadah dan bertemu kembali. Oke, di ibadah Impang minggu hari ini. Nah, adik-adik masih dalam suasana tahun baru. Kalian mau ucapin buat adik-adik semua dan papa mama di rumah, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke deh, kalau begitu adik-adik sudah siap untuk beribadah? Siap? Angkat jempolnya. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap ya tentunya. Oke deh, kalau gitu Kak Riang mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan sambil menari lewat lagu pujian ini. This little light of mine, I will let it shine. Oke, kita ikutin video berikut ini ya adik-adik. Bernyanyi sambil menari. 1, 2, 3. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. We'll sing in peace, we'll sing in harmony. 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 This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it Nah, tepuk tangan untuk adik-adik yang sudah bernyanyi dan menari dengan semangat. Oke. Nah, tadi kita sudah bernyanyi dan menari, dan tiba saatnya kita mau berdoa. Kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengar cerita firman Tuhan? Siap? Hari ini Kak Robi akan memberitakan firman Tuhan. Ayo kita lipat tangan dulu, kita mau berdoa. Oke, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Minggu. Di minggu pertama, di bulan yang baru, dan tahun yang baru. Terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami mau beribadah, bernyanyi, memuji Tuhan, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami duduk manis, tidak main-main ketika mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Oke adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kejadian 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kejadian 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kalau adik-adik sudah ketemu, Kak Robi akan bacakan bagi kita semua. Perikopnya, perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi, di buka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, sehingga yang keluar dari bahtera itu segala binatang di bumi. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang mau mendengar dan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Oke adik-adik, sebelum kita Kak Robi mulai dengan renungan atau cerita Alkitab pada minggu hari ini, Kak Robi mau ucapin selamat tahun baru pada adik-adik semua. Semoga di tahun yang baru ini kita bisa lebih baik lagi ke depannya, dan semoga apa yang kita impikan di tahun yang baru ini bisa tercapai dengan baik. Yang mungkin yang dulunya masih nakal, dikurang-kurangi ya. Yang dulunya melawan, dikurangi, atau yang mungkin udah baik sebelumnya ditingkatkan lagi, oke? Nah, adik-adik, pada kesempatan hari ini, Kak Robi nggak akan banyak cerita, tapi Kak Robi akan selang-seling. Kak Robi akan bercerita dan Kak Robi akan bertanya. Karena pembacaan Alkitab kita hari ini itu berkaitan dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu seorang tokoh Alkitab ya. Jadi Kak Robi akan banyak tanya biar kalian bisa, adik-adik semua bisa mengingat kembali cerita Alkitab tentang Nabi Nuh. Oke? Nah, kita mulai dari perikopnya tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Nah, sebelum Kak Robi mulai, Kak Robi mau nanya nih, kenapa sih Allah membuat perjanjian dengan Nabi Nuh? Nah, kalau yang tahu angkat tangan. Langsung, kalau yang tahu coba jawab sama papa mamanya ya. Nanti Kak Robi akan kasih tahu, tapi adik-adik coba jawab dulu. Siapa tahu adik-adik udah tahu. Nah, kalau yang belum tahu, Kak Robi kasih tahu ya. Kenapa Allah membuat perjanjian dengan Nuh? Karena Allah sudah menghukum manusia dengan air bah, dan Allah tidak mau menghukum manusia lagi dengan air bah. Ya adik-adik, karena Allah sudah menghukum manusia dengan air bah, maka Allah tergerak hatinya dan Allah tidak mau menghukum manusia dengan air bah lagi, makanya Allah membuat perjanjian dengan Nuh. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Allah bisa menghukum manusia dengan air bah? Nah, adik-adik tahu nggak kenapa Allah bisa menghukum semua manusia dengan air bah? Ada yang tahu? Yang tahu langsung jawab sama papa mamanya ya. Nah, kalau yang belum tahu, Kak Robi kasih tahu ya. Nah, adik-adik, kenapa Allah bisa sampai menghukum manusia dengan air bah? Karena manusia pada saat itu
sudah melanggar perintah Allah, ya. Mereka sudah melakukan segala hal duniawi, mereka tidak mau melakukan perintah Allah lagi, mereka tidak mau berjalan sesuai dengan kehendak Allah lagi, makanya Allah marah atau Allah murka, makanya Allah menghukum manusia dengan air bah. Oke adik-adik. Nah selanjutnya, kenapa Allah bisa seperti itu? Karena Allah udah murka ya. Nah pertanyaan selanjutnya kan, Allah sudah membuat perjanjian dengan Nabi Nuh nih. Nah sekarang Kak Ruby mau nanya, apa tanda perjanjian Allah dengan Nabi Nuh? Ada yang tahu tanda perjanjian Allah dengan Nabi Nuh? Yang tahu langsung jawab, coba jawab, angkat tangan, jawab sama papa mamanya. Ya, kalau kalian jawab pelangi berarti kalian benar ya. Pelangi atau busur Allah ya. Pelangi itu yang mana? Yang biasanya setelah hujan biasanya keluar ya, Magico Hibinio. Oke. Nah, Allah membuat itu sebagai tanda. Ingat, cuma sebagai tanda atau simbol. Jadi bukan kehadiran Allah ya, sama seperti tema kita sebelumnya tentang tabut perjanjian ya, itu cuman simbol. Oke. Nah, kita akan mulai selanjutnya juga Kak Ruby akan bertanya lagi biar kita nggak lupa. Adik-adik juga nggak lupa ya tentang cerita ini. Pertanyaan selanjutnya, adik-adik tahu siapa nama anak-anak Nuh? Ada yang tahu? Ada 3 orang. Nah, nanti adik-adik jawab sama papa mamanya ya. Yang pertama, huruf pertamanya itu, anak pertama namanya huruf pertama S, terus anak yang kedua huruf pertama H, dan anak ketiga huruf pertamanya Y. Jadi kalau adik-adik udah kepikiran, pasti adik-adik udah tahu ya. Mungkin yang sering baca Alkitab atau sering dengar cerita pasti udah tahu ini. Oke. Kalau yang belum tahu, jawabannya Sem, Ham, dan Yafet. Nah, adik-adik, kita kembali lagi kenapa Allah bisa menghukum manusia seperti itu, karena manusia udah semena-mena udah melanggar aturan. Nah, demikian juga kita adik-adik, kita harus patuh terhadap orang tua ya. Kita tidak boleh melanggar aturan. Ya adik-adik, karena kalau kita langgar ya pasti kita akan diberi sanksi atau hukuman ya. Kita nggak boleh. Walaupun kadang ada orang tua yang kalau kita melanggar pasti cuman dikasih motivasi atau dikasih arahan, nggak dikasih sanksi, tapi kita harus sadar ya, kita harus bersyukur kita masih punya orang tua dan kita harus selalu mematuhi aturan yang ada. Oke, kita nggak boleh melawan ya. Jadi Allah saja bisa menghukum manusia loh, apalagi manusia dengan manusia ya. Jadi adik-adik nggak boleh melawan, belajar dari sekarang, belajar patuh pada orang tua, patuh pada guru, patuh pada patuh pada aturan yang ada, dan terlebih patuh kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus tahu bahwa janji Allah itu akan selalu ada ya. Janji Allah itu sudah ada pada saat perjanjian Allah dengan Nuh. Nah, adik-adik, pada saat itu Allah tergerak hatinya, Allah sedih, sudah menghukum manusia, makanya Allah membuat perjanjian itu. Nah, adik-adik, kita pun dalam kehidupan kita ya, kehidupan kita itu tidak selamanya baik, tidak selamanya senang, tidak selamanya sedih, tidak selamanya bahagia, tidak selamanya sulit atau susah ya. Tapi kita harus percaya bahwa dalam keadaan apapun, walaupun dalam terdesak, dalam sedih, dalam susah, kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan akan selalu datang tepat pada waktunya ya adik-adik ya. Jadi adik-adik, pada tahun yang baru ini kita pasti akan mendapat banyak ujian, banyak sekali pasti ujian dan cobaan yang harus kita lewati, banyak sekali tantangan yang harus kita kerjakan. Tapi adik-adik harus percaya, jika kita mengandalkan Tuhan, jika kita selalu berpegang teguh pada perintah Tuhan, kita selalu berjalan bersama Tuhan, kita percaya
bahwa di dalam tangan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, kita pasti akan menjalani tahun 2021 ini dengan baik. Ya adik-adik, jadi apapun yang terjadi pada 2021 nanti, kita kan tidak ada yang tahu ya adik-adik, tapi kita harus percaya bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Amin. Ya adik-adik. Nah adik-adik, Kak Ruby cuma mau pesan dalam bacaan kita hari ini tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Nah, pada saat ini kita harus mulai dari, apalagi adik-adik yang masih kecil, adik-adik harus mulai berkomitmen, harus mulai setia, harus mulai dari adik-adik kecil ya. Kalau adik-adik pengen jadi dokter atau pengen jadi polisi, harus mulai dari sekarang. Adik-adik harus belajar yang rajin, harus membantu orang tua, nggak boleh manja, nggak boleh nakal ya. Adik-adik kalau jadi anak yang baik itu pasti susah adik-adik ya, tapi kalau jadi anak yang jahat pasti gampang. Nah, jadi adik-adik nggak boleh gampang-gampang terus ya, harus susah, karena kita harus bersusah-susah dahulu baru bersenang-senang kemudian ya, kata orang seperti itu ya. Nah adik-adik, tapi Kak Ruby selalu berpesan pada adik-adik, apapun keadaan adik-adik sekarang, apapun situasi yang ada pada saat ini, kita harus tetap ingat bahwa kita masih punya Tuhan yang selalu luar biasa, yang selalu menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi apapun yang terjadi, kita jangan sampai lupa Tuhan, oke? Nah, adik-adik, Kak Ruby mau pesan di tahun 2021 ini, adik-adik tidak boleh nyerah, adik-adik harus tetap semangat, oke? Ya, adik-adik, bacaan atau cerita Alkitab kita hari ini cukup ya adik-adik. Semoga renungan firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita, bisa menguatkan adik-adik semua dalam menghadapi atau menjalani kehidupan kita semua atau adik-adik di tahun 2021 ini. Adik-adik harus percaya bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera akan selalu menyertai adik-adik. Penyertaan Tuhan akan selalu melindungi, menyertai adik-adik di sepanjang hidup adik-adik, dari sekarang hingga kekal dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, tadi sudah bernyanyi dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Robi. Nah tiba saatnya nih, Santa, kamu temanin Kak Ria ya sampai tahun baru. Iya dong Kak Ria, ayo adik-adik. Nah Santa, kita mau ajak adik-adik untuk mengumpulkan persembahan nih. Iya Kak Ria, walaupun kita ibadah di rumah, kita jangan lupa nih Santa untuk tetap memberikan persembahan yang terbaik. Buat apa? Buat Tuhan tentunya, lewat pelayanan di gereja kita. Benar gak Santa? Benar Kak Ria. Aduh adik-adik, jangan lupa ya kumpulkan persembahan. Iya, yuk kita kumpulkan persembahan sambil bernyanyi sebuah lagu yang biasa adik-adik nyanyikan. Lagu apa ya? Seperti tema firman Tuhan kita hari ini, pelangi. Wah, kalau gitu kita mau nyanyi lagu pelangi-pelangi nih Santa. Oke Kak Ria. Ayo adik-adik kita mau nyanyi lagu pelangi-pelangi alangkah indahmu. Oke, 1, 2, 3. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi pelangi-pelangi alangkah indahmu. Nyanyi sama-sama ya. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Sekali lagi, pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Sekarang Mama Papa yang nyanyi ya. Adik-adik dengerin.
gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita hari ini sekaligus kita menutup ibadah kita hari ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah kami hingga boleh saat ini. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Semoga persembahan kami bisa berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, setelah ini kami akan memulai dengan kehidupan kami. Di minggu yang baru ini, Tuhan Yesus berkatilah kami, lindungilah kami, agar kami bisa menjalani minggu yang baru ini dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, tak lupa kami berdoa juga buat tahun yang baru ini. Kami akan mengawali tahun 2021. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya di dalam naungan Tuhan kami pasti akan menjalani tahun 2021 ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Amin. Oke, baik adik-adik, tadi kita udah bernyanyi memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan juga sudah mengumpulkan persembahan. Ya, tiba saatnya kita akan berpisah adik-adik, tapi jangan sedih, karena minggu depan kita akan bertemu kembali di ibadah imam minggu depan. Tunggu dulu, kalian masih punya pesan-pesan untuk adik-adik. Wah, apa itu? Karena kita semua masih ada di masa pandemi. Adik-adik, jangan lupa 3M. Pertama, memakai masker. Ketika adik-adik mau keluar rumah, kemanapun adik-adik mau pergi, harus pakai masker. Oke? Dan kedua apa? Jeng, dan cuci tangan. Oke? Sering-sering cuci tangan ya adik-adik, biar selalu bersih. Dan yang ketiga, jaga jarak, menjaga jarak. Jangan deket-deket ya adik-adik, supaya kita terhindar dan tidak terpapar oleh virus corona. Dan kalian tambah satu lagi, yang paling penting adalah kita selalu berdoa kepada Tuhan Yesus agar kita selalu dilindungi dan dijagai kemanapun kita berada. Oke adik-adik, kita harus tetap berhikmat dan juga bertekun di dalam doa. Walaupun masa pandemi, seperti firman Tuhan hari ini tadi, pelangi sehabis hujan. Nah adik-adik, jangan khawatir, pandemi ini pasti akan segera berakhir. Ya adik-adik, Tuhan pasti akan menolong bangsa kita, menolong kita semua. Sehingga saatnya nanti, waktu Tuhan, janji Tuhan akan kita terima. Dan kita bisa hidup kembali dengan normal. Oke adik-adik, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa dan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Oke deh, nah karena kita akan berpisah, tetaplah sehat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.